sebuah rumah sakit daerah Flores, suasana hangat menyelimuti ruang perawatan ibu dan bayi. Ibu Ana baru melahirkan putri pertamanya, dan ia melakukan rawat inap selama masa nifas di rumah sakit tersebut. Permisi Ibu, permisi Bapak. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu Ana. Wah, bayinya tampak sehat sekali ya Bu hari ini. Bagaimana perasaannya Ibu? Ya Sus, saya masih agak takut karena saya belum berpengalaman untuk merawat bayi, Suster. Oke Ibu tidak apa-apa ya. Nanti saya dan rekan saya namanya perawat Lina akan membantu Ibu untuk mengajarkan Ibu bagaimana cara merawat bayi. Merawat bayi itu bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal kasih dan kesabaran. Baik Ibu, selanjutnya nanti kami akan memandikan bayinya terlebih dahulu ya Ibu. Nanti saya mengambil alat-alatnya dulu, nanti saya kembali bersama rekan saya. Kalau begitu saya permisi ya Ibu. Ibu silakan beristirahat terlebih dahulu dan bayinya juga boleh beristirahat. Bapak juga ya Pak ya? Iya Sus. Oke, saya permisi ya Bu. Pak. Iya Sus. Permisi Ibu, Bapak. Iya Sus. Silakan. Permisi Bu. Iya. Oke. Halo Ibu, saya datang lagi. Seperti sebelumnya, saya akan datang bersama rekan saya. Kami akan memandikan bayinya Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, memandikannya dengan penuh kesabaran dan kasih. Ya betul Bu, karena kalau kita memandikan dengan kasih, dengan kesabaran, bayinya juga akan ikut merasakan apa yang ibunya rasakan. Baik Ibu, langsung aja ya kita mandikan bayinya. Suster Lina, silakan. Saya izin cuci tangan dulu ya Bu. Iya Sus. Baik Pak, nanti ibunya saya akan bantu untuk posisi berdiri. Boleh dibantu ya nanti Pak, saya Baik, prosesnya. Siap, Dan siap. Ibu nanti boleh dilihat proses untuk memandikan bayinya, agar Ibu bisa belajar bagaimana merawat bayi dengan baik dan benar, penuh kasih dan kesabaran. Permisi ya Bu, saya izin ambil bayinya. Oke Ibu, saya akan membantu Ibu untuk posisi duduk ya Bu ya. Ibu bisa mengalungkan tangannya di leher saya. Bapak mohon dibantu nanti untuk mendorong bagian belakang Ibu ya Pak. Baik Bu, silakan. Permisi Ibu. Oke Bapak, boleh dibantu tangannya ke bawah. Oke, dalam hitungan ketiga ya Pak ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Boleh mundur Ibu, Ibu bisa mundur atau mau dibantu oleh Bapak? Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Iya Sus. Baik Ibu bisa melihat dari sini untuk Suster Lina memandikan bayinya. Baik Sus. Silakan Suster Lina. Bu, bayinya sudah selesai dimandikan ya Bu ya. Ya, bayinya sudah cantik sekali Bu. Permisi, selamat siang Ibu. Keluarganya datang menjemput ya. Silakan, Silakan, selamat datang keluarganya Bu Ana. Aduh, sak cucu selahire. Ini neneknya ya. Iya. Selamat ya nenek. Cucunya cantik, lahirnya sehat. Halo, keluarganya Bu Ana. Halo Nak. Ini bayinya sudah dimandikan. Sudah Bu. Jadi suster, kami ada bawa minyak kelapa. Ini kami buat sendiri. Di kami punya adat itu, ini harus digosok ke kepala bayi biar dia kuat dan terhindar dari angin jahat. Wah, minyak kelapa emang baik sekali Ibu, asal bersih dan tidak dicampur bahan lain. Nah, untuk ini tradisi ini boleh dilanjutkan selama tidak mengganggu kesehatan bayi. Boleh Ibu, saya minta? Oke.
suster, tapi saya belum tahu cara menyusui bayi dengan benar. Baik Ibu, kalau emang Ibu belum tahu, nanti saya bantu edukasi bagaimana menyusui bayi dengan baik dan benar. Namun sebelumnya saya akan mengambil manekin yang akan menjadi contoh bagaimana nanti saya mencontohkan Ibu untuk memposisikan bayi saat menyusui dengan baik dan benar. Sebelumnya, keluarga Ibu Ana, Bapak, Ibu, saya permisi terlebih dahulu ya. Yesus. Permisi. Yesus. Saya datang kembali ya, Pak, Ibu. Di sini saya sudah membawa manekin sebagai contoh edukasi bagaimana menyusui dengan baik dan benar. Oke, Ibu boleh melihat saya dan mengikuti secara langsung ya, Bu ya. Nanti kepala bayinya dimerengkan agar bayi tidak kesulitan bernapas saat proses menyusui. Bagaimana Ibu, mengerti? Mengerti, Sus. Berarti bukan hanya menyusui, Yesus. Benar Ibu, ini bukan hanya soal menyusui. Dari sisi agama, setiap perawatan adalah bentuk ibadah. Apa yang Tuhan percayakan, kita akan melayani dengan sepenuh hati. Dan dari sisi budaya, seperti adat Manggarai, orang tua membantu menjaga bayi dengan melakukan doa dan lagu-lagu lembut. Itu juga bentuk dari kasih terhadap bayi. Nah, benar banget tuh Sus. Nah, jadi bayi yang sering dirawat dan didoakan akan tumbuh lebih tenang dan cepat berkembang. Kami biasanya berdoa sebelum bayi tidur, Sus. Mendoakannya agar Tuhan melindungi malamnya. Wah, itu kebiasaan yang luar biasa, Pak. Doa membuat suasana hati orang tua damai. Begitupun juga apa yang dirasakan oleh bayi. Bayi bisa merasakan kenyamanan dan kedamaian saat tidur. Ya, betul. Oke, Kak. Sebelumnya, permisi ya Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya ingin menaruh peralatan bayinya keluar. Permisi. Yesus, terima kasih Yesus. Nah, jadi kelahiran di adat kami itu merupakan berkat yang paling besar. Jadi kami sering melakukan doa-doa adat untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur. Wah, baik Nek, itu merupakan penghormatan terhadap sang leluhur dan sang pencipta. Kami sebagai perawat tidak mempermasalahkan untuk hal itu selama tidak mengganggu kesehatan sang bayi. Baik Ibu, di sini tempat ruangannya Ibu Ana berada. Bisa dilihat. Permisi. Permisi Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Adiknya mana? Silakan. Puji Tuhan. Adiknya sehat kan? Sehat. Ibunya juga sehat. Ya. Bersyukur, kita mau bersyukur ya kepada Tuhan. Saya di sini mau mendoakan adiknya dan juga ibunya yang sudah sehat. Semuanya boleh kita bersatu di dalam doa. Amin. Terima kasih ya atas doanya Ibu. Ternyata merawat bayi itu bukan hanya tugas seorang ibu, kita juga sebagai keluarga bertanggung jawab untuk merawat bayi. Betul kan nih, dalam menjaga bayi itu adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Caring itu adalah kasih dalam tindakan, maka kita semua boleh saling tolong-menolong untuk boleh merawat bayinya. Terima kasih suster. Saya belajar bahwa ilmu, doa, dan agama dan budaya bisa berjalan bersama untuk merawat kehidupan yang kecil. Benar Ibu, Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita, maka kita menjaganya dengan iman, kasih, dan tangan. Yang pertama, meningkatkan dan menerima emosi positif dan negatif pasien. Yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal. Kemudian membantu dalam kebutuhan dasar manusia dan menanamkan keyakinan dan harapan pada pasien. Caring yang sejati lahir dari hati yang penuh kasih, tangan yang berilmu, dan jiwa yang menghargai iman serta budaya.